Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس jamaah Jumu'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya terus-menerus kejadian-kejadian yang terjadi di alam ini silih berganti. Allah Subhanahu wa taala mempergilirkan kejadian-kejadian di alam ini hingga di waktu kita sekarang ini. Dan kita terus mendengar bahkan menyaksikan kejadian-kejadian ini. Dan ini, ayat-ayat ini, tanda-tanda ini semua tidak lain adalah peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang mereka meninggalkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dibawa oleh para nabi dan para rasul Allah alaihi wassalatu wassalam. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah-musibah yang datangnya silih berganti ini sebagai peringatan bagi kita hamba-hambanya agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah-kisah umat-umat yang terdahulu di dalam kitabnya Al-Quran Al-Azim agar kita mengambil pelajaran darinya, bahwa siapapun yang menentang para nabi dan para rasul, maka akhir kehidupan mereka adalah akhir dari kehidupan yang merugikan diri mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam kitabnya Al-Quran Al-Azim tentang kisah seorang yang sombong yang menentang nabi yang diutus kepadanya, yaitu kisah Qarun, yang mana Qarun ini adalah kaumnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qasas, kata Allah Subhanahu wa taala, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihi wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbah ulil quwwah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Qarun itu adalah kaumnya Nabi Musa, umatnya Nabi Musa, dan Nabi Musa adalah nabi yang diutus kepada Bani Israel. Maka kedudukan Qarun sebagaimana pula kedudukan kita, yaitu kita adalah umatnya Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menguji kita, menguji keimanan kita dengan bagaimana penerimaan kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah telah menguji Qarun bagaimana sikapnya dengan nabi yang diutus kepada mereka, yaitu Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Qarun ini kelebihan, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wa atainahu minal kunuzi ma, sungguh kami memberikan kelebihan kepada Qarun harta, perbendaharaan harta. Inna mafatihahu latanu bil usbah, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kekayaan Qarun di mana kunci-kunci gudangnya saja dipikul oleh orang-orang yang sangat kuat. Maka jangan kita bertanya tentang harta kekayaannya, isi gudangnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada umat-umat terdahulu, sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kelebihan-kelebihan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berikan mereka kelebihan-kelebihan harta, kekayaan, kekuasaan. Allah Subhanahu wa taala memberikan ini kepada umat-umat
yaitu nabi-nabi yang terdahulu pula. Dan ini semua adalah ujian Allah Subhanahu wa taala. Adalah ujian Allah Subhanahu wa taala agar Allah melihat siapa di antara kita yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan siapa yang kufur dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Qarun ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idz qala lahu qaumuhu la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin." Maka yaitu kaumnya Qarun ini memberikan peringatan kepada Qarun, janganlah engkau sombong wahai Qarun, janganlah engkau sombong dengan harta kekayaan yang kamu miliki, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat sombong. Maka di dalam yaitu kisah ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa sepatutnya di dalam masyarakat yaitu ada kelompok manusia yang senantiasa memberikan peringatan kepada manusia yang lainnya, mengingatkan manusia yang lain agar mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala apa yang kita miliki di dalam kehidupan dunia ini pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, adalah titipan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tidak sepatutnya kita menyombongkan diri kita. Maka kaumnya memberikan nasihat kepada Qarun, "Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin." Maka kaumnya memberikan nasihat kepada Qarun, yaitu hendaknya engkau menjadikan hartamu sebagai jalan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya engkau berbuat baik sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepadamu. Maka sepatutnya apabila kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kelebihan-kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita menjadikan kelebihan yang kita miliki, baik itu kekuatan, baik itu pikiran, baik itu harta, dan apa saja yang kita miliki, yang mana itu semua adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita gunakan yaitu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita gunakan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menginginkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Qarun adalah seorang yang sombong, lagi congkak, ia tidak mempedulikan nasihat dari kaumnya. Bahkan dengan sombongnya dia berkata, "Qala innama utituhu ala ilmin indi." Bahkan Qarun mengatakan bahwa apa yang aku dapatkan ini semuanya adalah karena jerih payahku sendiri, karena aku adalah orang yang pantas mendapatkannya, karena ilmu pengetahuan yang ada padaku. Maka ia tidak peduli dengan peringatan-peringatan kaumnya. Dan demikian pula jalannya orang-orang yang menentang para rasul dan para nabiullah alaihi wassalatu wassalam, sebagaimana Fir'aun dan yang lainnya. Mereka menyombongkan diri dari peringatan-peringatan orang-orang yang memberikan nasihat. Bahkan mereka menganggap diri mereka lebih baik dibandingkan orang-orang yang memberikan nasihat tersebut. Maka Qarun terus di dalam kesombongannya, bahkan ia keluar memamerkan harta kekayaannya, dan ini merupakan fitnah yang besar bagi manusia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fakharaja ala qaumihi fi zinatih." Maka Qarun keluar, ia melewati kaumnya dengan memamerkan kekayaan-kekayaan yang dimilikinya. Maka manusia menjadi terfitnah dengannya. Manusia menjadi terbagi dua kelompok. Maka orang-orang yang menginginkan harta benda dunia, mereka berkata sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Qala alladziina utul ilma qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya
ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu lazu hazzin azim. Maka orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia saja, maka mereka berkata ketika mereka melihat Qarun, aduhai, sekiranya kami mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh Qarun, maka sungguh dia seorang yang memiliki kedudukan yang besar. Akan tetapi orang-orang yang berilmu, mereka memiliki pandangan yang luas, pandangan yang ke depan terhadap kemaslahatan, kebaikan-kebaikan yang ada di hadapan. Mereka berkata, wa qala alladzina utul ilma wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihah. Maka celaka kalian, kata mereka, celaka kalian, sesungguhnya pahala yang di sisi Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka di sini kita mendapatkan pelajaran bahwasanya keimanan, amalan-amalan soleh, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada harta benda di dalam kehidupan dunia ini. Apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dari pahala-pahala yang berlipat ganda dan surga Allah Subhanahu wa taala, begitu pula keimanan dan amalan-amalan soleh itu lebih baik, bahkan itu adalah harta yang paling mahal yang dimiliki oleh seorang hamba Allah yang muslim di dalam kehidupan dunia ini, jauh lebih baik dari harta benda dunia yang dimiliki oleh orang-orang yang menyombongkan dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada Qarun dan pelajaran bagi kaumnya yang menginginkan kedudukan sebagaimana Qarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Maka Allah Subhanahu wa taala akhirnya menenggelamkan Qarun di dalam bumi, bidarihi fa khasafna wa bidarihi al-ardh, maka kami tenggelamkan dia, yaitu Qarun, dan rumahnya, istananya di dalam bumi. Kata Allah Subhanahu wa taala, fama kana yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Maka tidak ada yang bisa menolongnya selain Allah, dan tidaklah dia dapat menolong dirinya sendiri. Maka di sini barulah manusia sadar bahwa harta benda dunia, kekuasaan di dunia ini sama sekali tidak bisa menolong kita dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun, tidak ada satu kekuatan pun di alam ini yang bisa menahan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya, maka tidak ada yang bisa menahannya. Tidakkah kita mengambil pelajaran dari umat-umat yang terdahulu, bagaimana Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, dan bagaimana pula Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum Tsamud yang mereka memahat gunung-gunung yang kuat. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuatan, namun Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa mengalahkannya di alam ini. Allah menenggelamkan mereka semua, membinasakan mereka semua, sehingga mereka bagaikan debu-debu yang berterbangan. Maka ini adalah pelajaran yang sangat besar bagi kita semua, bahwasanya apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya, maka tidak ada yang bisa menahannya, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Tidak bermanfaat harta benda di dalam kehidupan dunia ini, tidak bermanfaat bagi Qarun pengawal-pengawalnya, tentara-tentaranya, mereka tidak bisa menolongnya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka barulah sadar orang-orang yang tadinya menginginkan kehidupan seperti Qarun. Fa asbahal ladzina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Maka mereka barulah sadar. Mereka berkata, aduhai, sungguh benar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan hidup di dalam kehidupan dunia ini
bagi siapa yang Allah kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki. Kalau bukan karena karunia Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kita ditenggelamkan seperti halnya Qarun dan orang-orang yang semisalnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan kita mata hati, mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian alam yang mana ini bukanlah kejadian alam biasa, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita agar kita kembali kepadanya, kembali memperbaiki keimanan kita, kembali memperbaiki ketakwaan kita kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita semua dan saudara-saudara kita semua jalan yang dicintai dan yang diridhoinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kejadian-kejadian alam ini di dalam kitabnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fakullan akhadna bidhanbihi faminhum man arsalna alaihi hasibah. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka masing-masing kami azab mereka sesuai dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Maka di antara mereka ada yang kami kirimkan hujan batu, wa minhum man akhadathu sayhah, dan di antara mereka ada yang kami siksa dengan suara yang sangat keras. Wa minhum man khasafna bihil arda, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan di dalam bumi. Wa minhum man aghraqna, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan di dalam lautan. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun, dan Allah sama sekali tidak menzalimi mereka, akan tetapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan hidayah kepada kita ke jalan yang dicintai dan yang diridhoinya, jalan para nabi dan para rasulnya alaihi wassalatu wassalam, jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengambil pelajaran dari peringatan-peringatan Allah yang silih berganti, mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian musibah-musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada hamba-hambanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami jadikan sebagian di antara kalian dan sebagian yang lain sebagai ujian, maka apakah kalian bersabar dalam menjalankan perintah Allah, dalam meninggalkan larangan Allah, dan apakah kalian bersabar dengan takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Semoga kita senantiasa setia mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulik nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warda Allahumma an khulafaihir rasyidin al-a'immatil mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa sahabati ajma'in. Allahumma rabbana ja'alna minal dzakirina wa la taj'alna minal ghafilin. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang senantiasa ingat kepadamu, dan janganlah engkau jadikan kami hamba-hamba yang lalai dan lupa kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabb kami sadar bahwa kami banyak menzalimi diri kami sendiri,
Maka jika Engkau tidak mengampuni kami, ya Allah, siapa lagi yang bisa mengampuni kami, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil Islam wa la bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma Rabbana ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil muslimina wal muslimat yawma yaqumul hisab. Allahumma Rabbana a'izzil islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin. Allahumma ja'al hadha baladan aminan mutma'inna wa sairi biladil muslimin. Allahumma Rabbana aslih wulata umurina wa jami'a wulati umuril muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina al-madhlumina fi Filistin wa fil Yaman wa fi Suriya wa fi Rohingya wa fi Aigur wa fi sairi biladil muslimin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma Rabbana arham ibadakas salihin. Allahumma Rabbana arham ikhwanana al-musabuna fi sairil bilad fi Cianjur wa fi sairi biladil muslimin. Ya Allah, berikan kesabaran kepada saudara-saudara kami yang Engkau timpakan musibah di negeri-negeri kaum muslimin di Cianjur dan di negeri yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.